Terima kasih, Saudari. Segala puji bagi Allah, dan hanya Allah lah yang berhak untuk dipuji di segala penjuru ciptaan Allah. Tidak hanya di bumi, tapi juga di alam jagat raya ini. Allah lah sang penciptanya. Di ayat yang kedua ini Allah menuntut hambanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan dengan melakukan amal-amal soleh dalam kehidupannya. Karena pada hakikatnya orang yang sudah terbiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim dan selalu yakin bahwa Allah bersamanya, maka tidak akan kesulitan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Nah, selanjutnya ke ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga ini saya kembali lagi ke Al-Furqan. Di ayat yang pertama sudah disebutkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi kenapa di ayat yang ketiga ini terjadi pengulangan ayat yang sama? Ar-Rahmanir-Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ayat yang ketiga dari surah Al-Fatihah, Ar-Rahmanir-Rahim, mengulang kembali pengulangan kata dari ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Yang demikian menunjukkan bahwa Allah benar-benar sayang kepada hambanya, tidak pilih kasih baik itu yang mukmin maupun ghair mukmin. Buktinya disebutkan di dalam Al-Quran di dalam berbagai surat, di dalam ayat Al-Quran disebutkan Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai atau menyukai orang-orang yang baik. Baik di sini umum, bisa yang muslim, bisa ghair muslim, yang non muslim. Di dalam tafsir disebutkan bahwa Ar-Rahman ini Allah memberikan kasih sayangnya di dunia dan di akhirat. Akan tetapi Ar-Rahim khusus di akhirat saja atau hanya untuk orang-orang yang beriman saja, yang muslim saja. Kalau kita bisa bayangkan, kita sebagai orang muslim biasa, tidak usah semuanya, saya saja, saya otak pas-pasan, wajah pas-pasan, tinggi gak semampai, tapi masih bisa diterima di sebuah komunitas. Bukan karena saya baik, bukan karena ada sesuatu yang menonjol dari diri saya, bukan, melainkan karena Allah menutupi segala aib yang saya miliki. Baiknya Allah di situ. Bukti bahwa Allah mencintai, mengasihi, menyayangi hambanya yang mukmin, yang beriman, yang muslim. Buktinya disebutkan di dalam Al-Quran, Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian, aku akan mengabulkannya. Tapi kalau saya pribadi malu banyak-banyak berdoa itu malu. Karena menurut saya ibadah yang
saya kerjakan tidak sesuai dengan apa yang sudah Allah berikan. Jadi apa yang dikatakan Mr. Hari selama KKG sebelumnya, beliau menasihati, tidak usah minta banyak-banyak, leres. Cukup minta Allah ridho saja. Jika Allah meridhoi, insya Allah seluruh hal yang kita berbuat lancar. Tidak usah diminta, insya Allah akan diberikan dengan ikhlas oleh Allah. Karena Allah sudah menjanjikan di dalam Al-Quran, ud'uuni astajib lakum. Mintalah, aku kabulkan. Di sini tidak usah minta, minta satu saja, keridhaan dari Allah. Tidak usah minta banyak-banyak. Kenapa demikian? Karena ibadah yang kita lakukan tidak seimbang dengan apa yang kita minta. Sholat sunnah jarang-jarang, puasa sunnah jarang-jarang. Tapi begitu banyak yang sudah Allah berikan kepada hambanya, kepada saya khususnya. Jadi saya hanya bisa berpesan kepada anak didik yang ada di rumah, senantiasa berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Senantiasa meminta, mengharapkan ridho dari Allah dari segala sesuatu yang kita kerjakan. Tidak usah minta yang lebih. Dengan Allah ridho, insya Allah Allah akan memberikan segalanya. Kita juga bisa mengambil hikmah dari sifat Ar-Rahman dan Rahim Allah. Allah saja, Allah yang maha penguasa, maha segala-galanya, mau memberikan kebaikannya kepada yang non-muslim. Seharusnya kita sebagai manusia bisa berbuat baik kepada semuanya tanpa pilih kasih. Baik itu orang yang baik kepada kita atau yang tidak sekalipun. Anak-anak juga bisa mengambil contoh dari hal ini dengan cara selalu berbuat baik kepada sesama temannya maupun teman yang membencinya. Tidak perlu dikatain kemudian ngata-ngatain balik. Tidak perlu diolok-olok balik. Tidak perlu. Karena Allah itu tidak tidur. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Orang yang berbuat buruk itu akan dibalas buruk juga oleh Allah. Memang di dalam Islam tidak ada karma, tapi Allah sudah mencatatnya di dalam Al-Quran. Yang buruk akan dibalas buruk pula oleh Allah. Jadi tidak usah susah payah mengeluarkan banyak tenaga, diolok-olok, dibalas, dikata-katain, dibalas, tidak usah. Kenapa? Karena ada Allah yang selalu bisa kita andalkan. Itu. Terima kasih Menteri. Menteri tadi mengatakan bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim, pengulangan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah ayat ketiga merupakan penekanan kembali bahwa Allah adalah Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang kasih sayang Allah tidak beri kasih. Tapi permasalahannya banyak di antara kita, terutama saya sendiri, kadang-kala tanpa sadar mengeluh dengan keadaan yang ada dan bahkan
memandang kenikmatan yang dimiliki orang lain, itu kenapa tidak juga terjadi atau kita dapatkan? Monggo Mister Hari barangkali bisa menguatkan dari apa yang telah disampaikan oleh Mufir. Baik, boleh. Teman-teman pendidik dan anak-anakku sekalian, kajian tentang surat Al-Fatihah ini saya batasi sampai di ayat yang ketiga. Nanti bersambung di part kedua di ayat berikutnya, karena saya baru lihat jam sudah beranjak di jam 11. Kalau masuk di kanal YouTube dengan durasi waktu yang sangat panjang melelahkan, itu secara otomatis yang mendengarkan juga bosan. Jadi nanti setelah penjelasan saya ini boleh kita tutup, kita lanjutkan beberapa pesan KKG untuk apa yang akan kita lakukan di 1 minggu berikutnya. Baik, teman-teman pendidik dan anak-anakku sekalian, kalau bismillahirrahmanirrahim tadi adalah bentuk perjuangan, bentuk hero kita, bagaimana caranya agar Allah bersama dengan kita, bagaimana caranya agar kita bisa sebut-sebut asma Allah, bagaimana caranya agar kita bisa mensifati sifat Allah. Hero dan semangat itu harusnya sudah muncul saat kita membaca suratul Fatihah ayat yang pertama. Ketika di ayat pertama itu sudah kita laksanakan dengan baik, maka secara otomatis di ayat yang kedua, maka di ayat yang kedua itu akan bisa membuktikan bahwa kita sebagai seorang hamba yang pandai bersyukur akan nikmat Allah. Maka kita banyak puja dan puji. Kita banyak puja dan puji. Yang kita puja dan puji itu hanya Allah. Maka saya lebih tekankan kepada siapapun itu, terutama yang ada di takmir masjid, baik itu Masjid Khadijatul Kubra maupun Masjid Mufidah Anggraini yang ada di lembaga ini. Kalau pujian cukup anak-anak diajak untuk memuji Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Itu saja lakukan. Tidak perlu pujian yang aneh-aneh. Karena kelemahan orang-orang Nahdiyin NU itu agar kelihatan gagah dan kelihatan gaya. Ambil contoh ketika sholawat. Sholawatnya sedikit, iringan syair-syair yang menyertainya, sikrotok belara-belara, itu banyak. Akibatnya apa? Esensi, makna daripada puji-pujian terhadap Allah itu tidak serta-merta selalu keluar dari mulut kita. Jadi mulai nanti di teman-teman boarding, dilanjut sampai besok di anak-anak hari Senin, itu kalau puji-pujian sebut saja aja pujian Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita masih bisa menikmati hidup dan kehidupan. Kita ketika maghrib dur masih bisa menegak sesuatu yang manis. Kita masih bisa meminum minuman yang manis. Dan alhamdulillahnya kita bisa merasakan manis. Karena apa? Kemarin testimoni seorang dokter bahwa sampai dengan hari ini COVID itu belum benar-benar hilang. Bahkan ada anak usia 6 bulan itu sudah kena COVID, mulai dari usia 1 bulan. 4 bulan itu COVID-nya tidak hilang-hilang. Ketika orang tuanya dicana, apakah di antara orang tuanya ada yang kena, terpapar, tidak ngaku. Jadi ternyata di swab semua secara intens, maka sang ibu kena. Ketika orang merasakan kena COVID itu berarti hilang kenikmatan lidah,
makan tidak terasa, minum tidak terasa. Kenikmatan Allah dicabut. Ketika kenikmatan Allah yang ada di dalam diri manusia itu dicabut, maka secara otomatis kita baru bisa merasakan bahwa nikmat Allah yang berupa sehat itu amat sangat mahal. Nikmat Allah yang berupa sehat itu tidak bisa diukur dengan harta dan kekayaan kita. Nikmat Allah yang berupa sehat itu tidak bisa dibayar dengan celengan sampean, tabungan sampean, simpanan sampean. Ambil contoh kayak Bu Ayu Wandira ini, punya berhektar-hektar sawah, nyelengi satu demi satu hektar sawah yang ada di desa, ngumpul beberapa hektar sawah itu. Kalau sakit itu menerpa, maka butuh pengobatan, dan obat yang dibutuhkan itu juga tidak murah. Nah, untuk itu yang perlu saya tekankan kepada anak-anakku sekalian dan teman pendidik, kalau di ayat yang pertama itu adalah giro semangat kita untuk mendapatkan asma Allah di dalam kolbu dan otak kita. Setelah kita mencoba untuk mensyukuri nikmat Allah itu, agar syukur itu betul-betul kita bisa wujudkan dalam bentuk peribadatan, agar syukur itu kita bisa betul-betul mengimplementasikan dalam hidup dan kehidupan untuk selalu berbuat baik, tidak menghina, tidak merendahkan, tidak mengejek. Karena pada intinya ketika sampai mengejek seseorang, menghina seseorang, anak-anakku membuli teman, itu pada intinya anak-anakku memberikan kenikmatan pada orang yang dibuli. Karena apa? Pada hakikatnya ketika kita menghina dan mengejek teman kita, saudara kita, sesama manusia, itu sama halnya kita memakan bangkai saudara kita. Kita meluluh lantakkan dosa mereka untuk kita pindahkan dosanya teman kepada kita. Itu yang harus disadari. Dan proses penyadaran itu akan tumbuh bila sampean latih terus baca basmalah dengan baik. Ketika baca basmalah dengan baik, maka secara otomatis bacaan hamdalah juga akan bisa berjalan dengan baik. Ketika anak-anakku sekalian dan teman-teman pendidik sudah mampu membaca hamdalah dengan baik, maka secara otomatis Allah tekankan lagi di ayat yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika kalimah itu diulang kembali, berarti kalimah yang ketiga itu berupa implementasi dari perbuatan. Ketika kita sudah berusaha keras untuk bersama dengan Allah, ketika kita sudah berusaha keras untuk mensyukuri nikmat Allah, maka prosesi selanjutnya adalah kita implementasikan sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Implementasi adalah perbuatan-perbuatan yang seharusnya kita lakukan dari hari ke hari. Bukankah kita lebih sering mendengar bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin? Artinya apa? Perbuatan kita dari hari ke hari, dari detik ke detik, kalau bisa mengalami perubahan-perubahan yang signifikan. Perubahan-perubahan yang signifikan, terutama kasih, terutama sayang kita terhadap sesama makhluk Allah. Kalau ada teman, ada saudara yang tidak bisa, lambat dalam proses berpikir, dekati, transferkan ilmu, transformasikan ilmu kepada teman-teman yang tidak bisa. Tujuannya apa? Agar mereka menjadi bisa. Ketika teman-teman menjadi bisa, itu secara otomatis kita telah mampu mengimplementasikan ayat yang ketiga dalam suratul Fatihah. Yang perlu anak-anakku ingat dan yang perlu anak-anakku sadari dan pahami, termasuk teman-teman pendidik, terutama lebih saya tekankan kepada pendidik, ingat kita ini sebagai seorang guru, guru digugu dan ditiru.
Kalau ada peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau dalam peribahasa saya sendiri, guru kencing berdiri, murid kencing terbirit-birit. Mengapa? Yang delok guru ini kencing berdiri, muridnya lari terbirit-birit. Mengapa? Malu, sungkan. Artinya apa? Perilaku dan perbuatan kita, terutama keadilan dan pendekatan kita kepada semua murid harus sama. Pendekatan kita kepada siapa peserta didik, apapun bentuknya, harus kita dekati dengan cara yang sama. Kalau ketemu anak-anak kita, ketemu peserta didik yang memiliki keterlambatan belajar, dekati, ajari. Kalau anak-anakku sekalian ketemu dengan teman-temannya yang punya keterlambatan dalam belajar, dekati, ajari, transferkan ilmu, transformasikan ilmu. Karena pada hakikatnya ketika kita terjadi proses transfer ilmu, transformasi ilmu, itulah makna daripada implementasi dari suratul Fatihah ayat yang ketiga. Itu pesan Pak Ari khusus kepada anak-anakku. Jangan pelit berbagi ilmu. Karena apa? Pada intinya atau pada hakikatnya, ketika kalian nanti meninggalkan dunia ini, yang dikenang adalah tinggalan-tinggalan ilmu yang anak-anakku berikan kepada teman-teman, tinggalan-tinggalan ilmu yang anak-anak transferkan kepada sesama teman. Begitu juga pendidik, yang muncul adalah transferan ilmu dari pendidik kepada anak-anaknya, kepada peserta didiknya. Karena apa? Ucapan seorang pendidik itu akan masuk di otak anak, dan itu akan diingat selamanya. Dan itulah pada intinya sedekah jariyah itu. Itulah merupakan bentuk dari sedekah jariyah yang tidak akan terputus amal perbuatan itu. Ketika amal perbuatan itu diamalkan dan diajarkan secara terus menerus kepada generasi-generasi berikutnya. Jadi all outlah menjadi seorang pendidik, terutama teman-teman pendidik yang diamanahi untuk mengajar Al-Quran. Yang saya ajarkan itu kalamullah. Yang saya ajarkan itu adalah kalamullah. Pertanggungjawaban itu bukan hanya ke madrasah, tapi langsung berhadapan kepada Allah. Kita mengajarkan kepada anak-anak generasi muslim dan muslim. Jangan ngajar anak-anak dengan separuh hati. Semakin sama bisa mengajarkan anak dengan cepat belajar, dan proses belajar itu akan disalurkan kepada anak yang lain. Maka secara otomatis disitulah tanduran benih-benih itu sampai semai. Dan benih-benih itu kalau dikelola dengan baik oleh para generasi berikutnya, dan generasi berikutnya mengajarkan kepada generasi berikutnya, itulah pada intinya sedekah jariyah itu. Maka dengan berubahnya metode pembelajaran Al-Quran dari at-tartil menuju ke at-tahsin, itu saya minta harusnya ada perubahan yang secara signifikan yang bisa terjadi ada di madrasah ini. Karena saya pernah terapkan dalam usia yang masih kelas 3 madrasah. Ketika ada 2 teman yang dianggap oleh pengasuh itu pinter ngaji, diajar duluan, setelah itu disuruh menginfluen teman yang lain
setelah menginfluence teman yang lain diberikan kesempatan untuk mengajar ke teman yang lain pula. Dan itu tidak butuh waktu yang lama, nggak sampai 6 bulan anak-anak itu bisa ngaji. Mengapa dengan teknik dan metode pengajaran Al-Quran yang baru itu anak sampai kelas 3, kelas 4 nggak bisa ngaji? Berarti ada miss, ada kesalahan prosedural yang terjadi pada implementasi metode. Ada kesalahan yang paling mendasar dan fundamental ketika kita menjadi seorang pendidik dan tidak bisa mengantarkan peserta didik untuk jauh menjadi lebih baik, dari tidak bisa menjadi bisa. Itu pesan hari terakhir. Semoga pendidik disadarkan oleh Allah menjadi pendidik yang punya tanggung jawab, jadi pendidik yang punya etos kerja tinggi. Etos kerja tinggi ini kita butuhkan. Karena apa? Madrasah ini adalah sawah dan ladang kita. Sawah dan ladang itu akan mampu menghasilkan sebuah tanaman, benih-benih yang baik apabila sawah dan ladang itu perlu kita cangkul, perlu kita olah tanahnya, perlu kita bajak, perlu kita airi, perlu kita siangi, perlu kita bubuk, perlu kita rabuk, perlu mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Nah, apa yang dilakukan dalam proses tanam itu intinya adalah semangat dan giro kita, bagaimana caranya agar transformasi ilmu sebagai wujud dari sifat Rahman dan Rahimnya Allah, kasih dan sayangnya Allah. Saatnya kasih dan sayangnya Allah itu kita sifati dengan sifat kasih sayang kita kepada sesama muslim dan muslimah. Tidak usah jauh-jauh, sampai punya kewajiban untuk bertanggung jawab, ada di institusi, ada di satuan pendidikan masing-masing, untuk mengantarkan anak-anak kita, peserta didik kita. Terutama jangan sampai tinggalkan anak-anak didik kita yang tidak bisa ngaji. Jangan jadikan Al-Quran itu menjadi sebuah pelajaran yang amat sangat tidak disukai oleh anak, sehingga anak-anak fobi terhadap pelajaran Al-Quran. Ajari Al-Quran itu dengan baik. Silakan ke depan Bu Lali sama Bu. Ya, mari bersama-sama di sesi 1 ini kita tutup. Silakan Bu Leli. Cukup sekian dari kami. Kami bertiga mengakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.